Shalom teman-teman, kita akan mulai kebaktian ini sebentar. Malam ini saya akan membahas tentang hidup adalah perjalanan. Singkat aja, cuma 6 halaman, jadi nggak panjang lebar. Hidup adalah perjalanan, saya kutip dalam Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Hidup dalam perjalanan itu adalah hidup kita bersama Tuhan Yesus, adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dari kita lahir sampai kita menutup mata, itulah akhir perjalanan kita. Di mana di dalam perjalanan tersebut kita akan belajar mengenal kebaikan Tuhan lebih dalam lagi. Kita belajar bangkit dari kegagalan, dan kita juga belajar bersyukur di tengah segala keadaan dan tekanan yang ada. Nah, dalam suatu perjalanan itu, apa sih yang harus kita lakukan selama kita masih dikasih kesempatan untuk berjalan? Masih dikasih kesempatan dalam kehidupan ini. Yang saya pelajari selama apa yang selama ini yang harus kita lakukan adalah pertama adalah memutuskan dengan siapa kita akan berjalan. Sama seperti kalau kita memutuskan untuk jalan-jalan nih sama teman, sama keluarga. Kalau di saya sih udah pasti pertama kali yang saya putuskan kalau untuk mau vacation atau jalan-jalan tuh, ini temen gue ini temen jalan gue tuh siapa, yang pasti tuh pertama harus klop dulu nih, serak di hati, baru kita bisa jalan. Karena nggak mungkin selama perjalanan itu kita mau jalan sama orang yang kita nggak suka, yang kita nggak kenal, orang asing. Pasti kita akan memilih untuk berjalan dengan orang yang kita deket, yang asik, yang having fun, sehingga perjalanan itu akan terasa lebih mengasihkan gitu. Sama seperti dalam kehidupan ini, kita harus memutuskan nih, pertama kali adalah dengan siapa kita memutuskan untuk berjalan. Apakah kita mau mengikuti Tuhan Yesus, ataukah kita mau milih jalan di luar dari Tuhan Yesus itu. Sedangkan kalau kita sudah memilih berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita harus juga belajar untuk menyamakan, untuk bersedia seirama dengan langkah Tuhan. Seperti dalam Amsal 6 ayat 22, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Setelah kita sudah memutuskan dengan siapa kita berjalan, langkah kedua adalah menentukan tujuan perjalanan. Kemana sih arah dari tujuan perjalanan itu? Sebenarnya dalam kehidupan ini, tujuan akhir perjalanan hidup manusia itu semuanya pasti mencita-citakan untuk masuk surga. Gitu. Mereka hendak berjalan menuju surga, tapi kebanyakan pada tengah jalan itu mereka tuh tidak menggunakan kompasnya, tidak menggunakan kompas untuk ke surga. Di tengah perjalanan dengan segala adanya permasalahan, dengan segala adanya kendala-kendala kehidupan, biasanya orang kebanyakan putus asa, hilang harapan, dan akhirnya imannya rontok, meninggalkan Tuhan. Lalu melupakan tujuan akhirnya, bahwa sebenarnya surga itu Tuhan Yesus, dan surga itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Seperti dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, janganlah kamu heran akan hal itu, setiap saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi menentukan tujuan perjalanan itu adalah sangat penting gitu. Dan di tengah-tengah proses perjalanan itu kita harus bersikap bagaimana supaya akhirnya kita mendapatkan surga itu. Langkah yang ketiga adalah tetap melangkah dan lanjutkan perjalanan. Dalam suatu perjalanan itu nggak akan pernah mudah gitu. Apalagi kalau misalnya ternyata perjalanan kita tuh panjang, kita nggak pernah tahu umur berapa kita dikasih kesempatan untuk terus berjalan. Dengan di tengah dengan segala adanya permasalahan yang ada, kadang kita merasa lelah. Kadang-kadang kita juga bahkan lebih bersemangat lagi. Tapi apapun langkah kita, pastikan setiap langkah itu selalu seirama dengan langkah Tuhan. Bila lelah, istirahat. Bila jatuh, bangkit lagi. Lalu lanjutkan perjalananmu. Dan percayalah, Tuhan tidak akan melepaskan genggaman tangannya di saat kita berjalan bersamanya. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Selamat menikmati perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu aja ya sharing dari saya sekarang, singkat padat. Terima kasih teman-teman.
Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih atas segala anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sudah menyelesaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya sekarang juga Engkau mau pakai teman-teman untuk menyurahkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya.